Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabar kalian semua? Nah, hari ini adalah hari pertama kita melakukan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Semester lalu memang rencananya ada pembelajaran tatap muka. Mungkin karena situasi belum juga mereda ya, karena pandemi corona, maka kita kembali belajar menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, walaupun begitu tidak mengurangi kehikmatan dan juga mengurangi semangat belajar kita ya. Ini hanya jarak saja. Jadi kita harus tetap semangat untuk mempelajari pelajaran-pelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi yang pertama. Nah, di sini masih dengan Bapak ya, sama seperti semester lalu. Nah, teks negosiasi ini merupakan teks yang faktual. Ya, faktual itu teks yang tidak imajinatif ya. Walaupun begitu nanti ada unsur dialog di dalamnya. Bisa dalam bentuk cerita. Ya, ini teks ini setengah nanti bisa berbentuk narasi ya. Tetapi pada teks prosedur ini esensi yang mau kita capai adalah informasi tentang apa itu negosiasi, tentang kesepakatan ya. Nah, di sini kita lihat tujuan atau maksud pembelajarannya ya. Yang pertama, pembelajaran teks ini dimaksud untuk membantu peserta didik mengembangkan wawasan ya tentang negosiasi. Nah, jadi teks negosiasi pada pembelajaran ini merupakan sebagai tambahan wawasan pengetahuan kepada kalian yang masih duduk di kelas 10 SMA. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah agar kalian itu terampil berpikir kritis dan juga kreatif, mampu bertindak efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini secara teoritis ya. Kemudian definisi dari negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial ya. Ada kata-kata interaksi sosial, berarti hubungannya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ya, jadi interaksi ini berfungsi untuk mencari penyelesaian di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, jadi mencari titik temu ini ya dari perbedaan-perbedaan yang ada, meminimalkan konflik ini sebenarnya. Kemudian pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak yang lainnya. Nah, ada istilahnya dengan istilah win-win ya, win-win ya. Win-win solution. Win-win solution itu adalah satu kesepakatan yang menghasilkan keuntungan yang bersama ya, keuntungan yang dicapai memang dinikmati oleh kedua pihak atau tiga pihak ya, pihak 2 3, pihak 1 2, ataupun pihak yang ketiga atau pihak keempat ya, bisa saja. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau kedua pihak dirugikan. Jadi semua pihak harus merasa diuntungkan dari negosiasi ini. Kemudian pengusul dalam negosiasi, orang yang mengusulkan negosiasi ini bisa dari satu pihak ya. Tidak harus kedua belah pihak. Ya, negosiasi dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap usulan program dari pihak pertama kepada pihak kedua ya. Jadi salah satu pihak boleh mengajukan negosiasi ya. Contohnya di sini terlihat sebuah organisasi sosial sebagai pihak pertama mengajukan usulan program tentang pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah kecamatan tertentu kepada pemerintah kabupaten sebagai pihak kedua ya, agar usulan itu menguntungkan kedua belah pihak. Wakil dari setiap pihak perlu bertemu untuk melakukan negosiasi. Ini contoh ya. Nah, jadi ini contoh untuk pihak yang mengajukan seperti perundingan kepada pihak yang lain ya.
Kemudian negosiasi dan cara melakukannya. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog, ya. Contohnya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia, ya. Nah, ini contoh negosiasi yang besar nih antar negara. Nah, jadi dengan cara berdialog ini merupakan salah satu contoh atau cara dalam bernegosiasi. Yang kedua, negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Ya. Nah, kemudian tujuan negosiasi merupakan ya untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan istilah win-win solution, ya. Jadi bila ada perbedaan maka itu dapat dikurangi tensi konfliknya. Yang ketiga, yaitu serangkaian tindakan dilakukan agar negosiasi berjalan lancar. Tindakan tersebut adalah: 1. Mengajak untuk membuat kesepakatan. 2. Memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. 3. Membandingkan beberapa pilihan. 4. Memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. 5. Mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Dan 6. Menetapkan dan menegaskan kembali tujuan dari negosiasi, ya. Nah, serangkaian tindakan dilakukan agar negosiasi berjalan lancar. Nah, ini adalah beberapa kiat agar kegiatan negosiasi berjalan lancar. Yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan, ya. Jadi kedua belah pihak atau ketiga belah pihak harus ada dulu kesepakatan untuk berunding, ya. Nah, yang kedua, harus ada alasan mengapa mereka membuat kesepakatan. Nah, itu dia, ya, apa alasannya mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan, ya. Nah, jadi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih untuk menentukan apa jalan keluar yang terbaik. Jadi ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Jadi tidak buntu, ya, keputusan dalam negosiasi. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Ini berkaitan dengan nomor 3, ya, beberapa pilihan yang akan dipilih, ya. Misalnya bernegosiasi tentang apa, ya, misalnya tentang jual beli, misalnya, ya, harganya berapa ini, misalnya harganya 500.000. Nah, ada pihak yang menawarkan, ada pihak yang ada yang menawar, ada yang ini, ya, yang membeli, ya. Nah, kedua pihak ini tentu akan memberikan pilihan, ya, ada permintaan, ada penawaran, ya. Nah, jadi kedua belah pihak harus ada kesepakatan, ada keuntungan, jangan ada belah pihak yang merasa dirugikan. Itu dia. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama, ya. Nah, jadi di sini melihat bagaimana hasil keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu, ya. Kira-kira baik tidak untuk kedua belah pihak. Yang keenam, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi, ya. Oke, itu dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, selama melakukan negosiasi hendaklah dihindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, komunikasi dalam negosiasi dilakukan dengan cara yang santun, ya. Cara yang dapat ditempuh dengan cara: 1. Menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. 2. Mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. 4. Mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak, ya. Oke. Nah, jadi ini beberapa syarat bila ingin melakukan negosiasi, ya. Jadi komunikasi dalam negosiasi harus dijaga, gitu, ya, karena sensitif ini, kedua belah pihak sangat membutuhkan
dan tidak mau dirugikan ya. Oke. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, singkat sekali ya. Nah, nanti kalian kerjakan soal kuisnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.